Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa YouTube MINU Hidayatul Ula yang dimuliakan Allah, para asatidah MINU Hidayatul Ula, para murid dan wali murid MINU Hidayatul Ula, serta muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga hari ini kita ditakdir oleh Allah dengan rahmatnya diberikan kekuatan, keimanan untuk menjalankan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipertemukan dengan puasa Ramadan yang akan datang. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sang revolusioner peradaban yang membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan kecerdasan dan kebaikan. Para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, banyak sekali kemuliaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Ramadan. Puasa itu pasti, karena wajib kita laksanakan bagi orang beriman, sebagai orang beriman. Wajib bagi kita sebagai orang muslim untuk menunaikan ibadah puasa. Namun masih banyak lagi ibadah-ibadah lain yang memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan harapan di 11 bulan yang lain akan lebih baik daripada bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Sehingga bulan Ramadan ini bukan hanya sebatas kita menjalankan kewajiban menjalankan ibadah puasa, namun lebih dari itu memanfaatkan bulan Ramadan sebagai madrasah kehidupan. Sebagai madrasah kehidupan, kita manfaatkan bulan Ramadan untuk banyak belajar, untuk banyak menempa diri, agar 1 bulan yang sediakan oleh Allah ini bulan penuh rahmat, bulan penuh kemuliaan, kita manfaatkan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk melakukan banyak amal kebaikan, sehingga itu bisa menjadi tandonan kebaikan-kebaikan untuk 11 bulan berikutnya.
Bulan Ramadan seperti yang saya sampaikan tadi sebagai madrasah kehidupan. Maka di bulan Ramadan inilah kita manfaatkan untuk banyak belajar. Bagaimana yang sebelumnya belum baik, ini bisa menjadi baik. Bagaimana yang sebelumnya belum sempurna, maka di bulan Ramadan ini kita sempurnakan. Sehingga nanti di 11 bulan berikutnya akan jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna. Di bulan Ramadan ini banyak aktivitas yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa tujuan Ramadan dengan puasa Ramadan ini dalam rangka untuk membentuk karakter yang bertakwa, untuk membentuk karakter yang semakin taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bagi siapapun, bagi umat manusia manapun, bagi diri kita, juga bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, terutama bagi generasi muda, generasi yang hari ini dipersiapkan untuk generasi masa depan, generasi hari ini yang dipersiapkan untuk menghadapi peradaban masa depan, maka generasi hari ini tidak boleh menjadi generasi yang lemah, tidak boleh menjadi generasi yang tidak berprestasi. Generasi hari ini harus mempersiapkan dirinya menjadi generasi yang berprestasi, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang mulia, agar masa depan dan peradaban masa depan itu menjadi baik pula, agar peradaban dan masa depan juga akan menjadi peradaban yang baik. Ini pentingnya menempa diri, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Puasanya harus genap, ya, kecuali ada hal-hal tertentu yang memang dibolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa. Tadarus Al-Qur'annya juga harus baik. Nah, setidaknya dalam 1 bulan itu bisa menghatamkan 1 kali. Sholat malamnya juga demikian, harus baik. Kita tidak punya banyak kesempatan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini harus dimanfaatkan dengan baik, supaya kita mendapatkan segala kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan, dan kemuliaan itu akan berdampak di 11 bulan berikutnya. Mengapa penting untuk mempersiapkan generasi, terutama memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk menempa diri, terutama untuk generasi muda, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan generasi yang kuat, dan jangan sampai meninggalkan atau mewarisi generasi yang lemah. Karena ketika generasi yang lemah hari ini tidak dipersiapkan untuk menjadi generasi yang kuat, maka masa depan peradaban, masa depan agama juga akan lemah. Artinya bahwa masa depan peradaban, masa depan agama Islam juga bergantung kepada kuat dan tidaknya generasi
hari ini. Maka ketika generasi muda Islam hari ini kuat mentalnya, kuat keimanannya, cerdas secara intelektual, stabil secara emosional, maka peradaban dan masa depan agama Islam di masa yang akan datang juga akan baik. Ini sangat bergantung kepada generasi muda hari ini. Maka jangan sampai kemudian generasi ini ya, dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang nirfaedah, tidak berfaedah. Harus produktif. Manfaatkan dengan memanfaatkan waktu sekecil apapun, sesedikit apapun dengan hal-hal yang baik. Karena itu yang akan memberikan kemanfaatan. Karena itu yang akan memberikan kebaikan tidak hanya kepada dirinya, tapi juga kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa, negara, dan agama. Nah, mengapa dalam konteks puasa bahwa dengan puasa akan melahirkan ketakwaan? Ya karena puasa ini melatih diri untuk semakin matang dan mapan dalam menghadapi kehidupan. Dalam puasa kita dituntut untuk berempati, dituntut untuk peduli dengan syariat membayar zakat fitrah. Kita dituntut untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dengan puasa Ramadan, menahan haus dan lapar. Seperti halnya saudara-saudara kita yang berketerbatasan ekonomi, betapa sulitnya dan beratnya merasakan lapar dan dahaga oleh karena kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan atau diminum. Nah, makanya bulan Ramadan ini melahirkan mentalitas, melahirkan kepedulian, melahirkan empati, melahirkan kepekaan terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar bermakna ibadah dalam arti urusannya dengan Allah saja, tetapi dengan Ramadan, dengan puasa, dengan zakat dan sebagainya, Allah menyelipkan hikmah yang luar biasa supaya kita berpikir dengan baik bahwa tidak ada perintah Allah yang tidak bermanfaat. Maka ketika itu ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, maka rasa empati, kepedulian, dan kepekaan itu akan muncul. Nah, ini yang harus ditanamkan, disampaikan kepada generasi muda hari ini. Nah, terutama anak-anak, murid-murid dari MI NU Hidayatul Ula yang memang generasi yang dipersiapkan untuk generasi masa depan, generasi yang memang dipersiapkan untuk menjaga eksistensi bangsa, negara, dan agama di masa depan. Secara terus-menerus harus dilakukan. Mengapa? Karena jangan sampai kemudian ada waktu terluang yang kemudian menyebabkan munculnya perilaku-perilaku yang justru mengganggu
akhlakul karimah, mengganggu semangat untuk belajar dengan baik, mengganggu kreativitas untuk hal-hal yang baik, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Ramadan yang datangnya hanya sekali dalam setahun ini harus dimanfaatkan dengan baik, supaya kita tidak kehilangan kesempatan, tidak kehilangan kemuliaan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan oleh hal-hal yang tidak produktif, oleh hal-hal yang tidak positif. Jadi seperti yang disampaikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran itu tadi, ketika ini sudah kita lakukan dengan maksimal upaya yang kita lakukan dengan baik dan benar, maka generasi yang kita persiapkan hari ini akan menjadi generasi yang baik di masa depan. Mudah-mudahan pemirsa YouTube NU Hidayatul Ula, para asatidz-asatidzah, murid dan wali murid, dan juga para kaum muslimin dan muslimat selalu menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang memiliki tempat tersendiri untuk menjadi pribadi yang baik, terutama dalam rangka mempersiapkan generasi muda dengan banyak aktivitas dan amaliyah yang bermanfaat serta produktif. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan kita dipertemukan dengan puasa Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.